Kakak beradik itu bereinkarnasi kembali di hari pemakaman ayah mereka saat pembagian warisan. Sang adik tanpa ragu menolak rumah miliaran hasil gusuran, namun langsung merebut foto keluarga dari tangan sang kakak. Dia menyatakan di depan semua orang bahwa sebagai satu-satunya laki-laki di keluarga, dia seharusnya menerima rumah mewah sebagai mas kawin kakaknya. Sedangkan dirinya hanya butuh foto keluarga sebagai simbol cinta. Namun si perempuan tak merasa adiknya sedang memikirkan dirinya. Sebaliknya dia sadar adiknya juga bereinkarnasi, karena di kehidupan sebelumnya, adik tanpa pikir panjang memilih rumah hasil gusuran, tapi rumah itu hanya bertahan beberapa bulan sebelum disita oleh para penagih utang. Dia tak hanya kehilangan segalanya, tapi juga terkena penyakit mematikan. Sementara si kakak menemukan petunjuk dari foto keluarga, lalu menggali sebuah ding perunggu kuno, dan menjadi toko besar di dunia barang antik. Sang adik merasa nasib tidak adil. Karena iri hati dia bahkan menusuk dada kakaknya dengan pisau. Saat perempuan itu membuka mata kembali, dia kembali ke hari pemakaman ayahnya di kehidupan lalu, mengulang hidup dari awal. Sang adik mengira mendapatkan foto keluarga bisa mengubah takdir, bahkan membawa surat pembagian warisan, ingin segera memutus hubungan, tanpa tahu. Di kehidupan lalu kakaknya berhasil bukan karena keberuntungan, tapi karena kemampuannya sendiri. Setelah menemukan ding perunggu, dia sadar benda itu hanyalah tiruan, langsung memberitahu pembeli soal kenyataannya. Pembeli pun membatalkan transaksi saat itu juga, tapi kagum akan kejujuran perempuan itu, lalu berkata ingin kerja sama di masa depan. Setelah itu bos itu sering mengenalkannya pada banyak bisnis. Saat itulah si perempuan mulai mengenal dirinya sendiri, dan semua ini tidak akan dia beritahu adiknya. Dia langsung menandatangani surat pembagian warisan. Sang adik dengan tidak sabar merebut surat itu, tanpa sadar. Dia akan segera menerima akibat dari perbuatannya, agar kakaknya tidak mendapat apapun. Dia bekerja sama dengan preman memasukkan kontrak utang, mengaku ayah mereka berutang 3 juta sebelum meninggal, memaksa sang kakak menyerahkan rumah sebagai pembayaran. Namun perempuan itu langsung tahu itu tipuan. Dia meminta si preman membakar dupa untuk ayahnya, lalu menggunakan kesempatan itu untuk memeriksa kontrak dengan detail. Dia menunjuk bahwa stempel yang digunakan baru dipakai sejak tahun 2003, sementara tanggal pinjaman tertulis tahun 1998. Tak hanya itu, kode keamanan stempel juga salah, dan tanda tangan ayahnya sangat berbeda dari biasanya. Dia tertawa dingin dan menyarankan agar dilakukan tes tulisan tangan. Preman dan adiknya pun hanya bisa kabur dengan malu. Tak lama kemudian, perempuan itu melihat berita. Adiknya menggali sebuah ding perunggu berdasarkan petunjuk dari kakek. Dalam wawancara dia sangat sombong, bahkan menyindir kakaknya tak akan bisa bangkit seumur hidup. Tapi hanya sang perempuan yang tahu, adiknya akan segera menerima akibatnya. Lalu dia pergi ke pasar barang antik, menggunakan 30.000 membeli guci resmi dari dinasti Song. Kebetulan pemandangan itu dilihat oleh anak konglomerat. Dia langsung tertarik pada perempuan itu, dan mengirimkan undangan lelang kelas atas. Perempuan itu pun datang ke acara lelang tersebut, dan barang pertama yang dilelang adalah ding perunggu palsu milik adiknya. Dengan ekspresi penuh percaya diri, barang itu terjual 8 juta. Barang kedua adalah cangkir antik tiruan miliknya, terjual 40 juta. Barang ketiga terjual 50 juta. Barang keempat terjual 60 juta. Lalu giliran guci resmi milik sang perempuan ditampilkan. Seluruh ruangan langsung dipenuhi ejekan. Ada yang mencemooh bahwa mangkuk jelek itu tak layak dilelang. Hanya seorang kakek di lantai atas yang matanya bersinar. Dia mengenali teknik merah cinabar yang sudah lama hilang. Segera menyuruh cucunya untuk ikut menawar. Namun sebelum sempat bergerak, sang adik tiba-tiba berdiri dan melaporkan bahwa sang perempuan menjual barang antik palsu. Suasana langsung heboh. Bahkan penilai barang antik di tempat itu juga mengaku tidak bisa memastikan keasliannya. Hal itu makin membuat semua orang yakin bahwa guci itu palsu. Namun perempuan itu langsung berdiri, dengan sombong berkata, semua orang di luar